Nah, di sini kalau kita lihat odometer masih 2000 guys, pantes masih cukup istimewa. Nah, kayak gini juga teman-teman mesti perhatikan apakah ini bekas bukaan, ada yang selek atau misalnya ada yang kendor apa enggak. Nah, ini nih. Nih, terus di sini kalau misalnya di bumper ya guys, masih ada garis-garis gini nih. Nah, kita kalau untuk di bagian belakang yang paling perlu kita cek itu adalah di bagian kayak gini-gininya nih guys, samping-sampingnya ya. Mati di bulan 10 2022 besok guys. Dan ini sudah ada di lelang. Apakah emang ini X gagal bayar atau memang bekas laka atau bekas asuransi, gimana kita langsung coba inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di Douz Otomotif. Kali ini kita juga akan menginspeksi beberapa mobil. Ada mobil-mobil tahun 2021 yang akan kita inspeksi. Nanti kita akan cek nih harganya berapa aja dan kondisinya kayak apa. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini adalah sedikit video edukasi gimana cara ngecek singkat nih untuk mobil-mobil yang ada di balai lelang. Jadi teman-teman ikutin terus video Douz 21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Langsung aja kita checklist beberapa mobil yang akan kita incer nih di sini. Oke teman-teman, kita coba akan ngecek unit. Biasanya nih mobil operasional ya, biasa mobil X operasional PT. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe D ya, yang ini standarnya manual transmission tahun 2021 guys. Dan kondisinya sih katanya masih cukup istimewa. Seperti apa nih? Nah, kuncinya udah di gua. Nah, ini kuncinya seperti ini ya, ada dua masih. Kita coba cek aja. Ini masih oke banget ya. Nah, ini di dalam aja masih keren banget. Walaupun yang standarnya tapi sudah power window. Nah, ini kita coba cek. Di dalam sih masih bau pabrikan banget nih guys. Oke guys, kita coba starter aja dulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat odometer masih 2000 guys. Pantes masih cukup istimewa. Oke, kita langsung coba cek ya. Waduh, masih langsam guys. AC kita langsung coba nyalain. Masih dingin apa enggak. Nah, ini kondisi di dalamnya nih masih cukup istimewa sih, emang bener nih. Kita langsung coba cek aja. Ini kalau kita lihat di sini-sini nih masih kondisi baru ya. Gokil. Ya, kita lihat dulu mesinnya. Yang pasti sih nggak tahu nih ini mobil emang karena akan dilelang apa gimana. Oke, kita udah di ruang mesinnya. Wajar ya agak getar gini, bukan pincang karena biasa ini 1000 cc mesinnya. Nah, ini kalau kita lihat dari tulangannya, frontnya ke bawah, ini masih ada Daihatsu seriesnya ya di sini ya, Daihatsu motor. Frontnya masih aman guys, bullheadnya juga masih aman nih. Jadi kalau emang teman-teman ngelihat nih buletannya masih gini atau masih ada titik-titiknya dengan warna yang ibaratnya masih cukup normal ya, ini belum gantian atau belum ex-service guys. Nah, ini masih oke, lampu juga masih oke ya. Ini masih ada kunciannya. Biasanya kalau udah diganti warnanya ini abu-abu atau hitam, tapi bautnya biasanya beda. Nah, ini las-lasannya juga masih Orion semua ya, masih bawaan pabrikan. Termasuk titik-titik yang kayak gini nih, teman-teman juga mesti cek nih sealer-sealer pabrikan apa enggak. Presisinya titik-titik ini juga mesti diperhatikan. Ini juga baut-bautnya masih ada merah-merahnya ya. Nah, kayak gini juga teman-teman mesti perhatikan apakah ini bekas bukaan, ada yang selek atau misalnya ada yang kendor apa enggak. Nah, ini nih. Ini kalau kayak gini-gini nih masih cukup normal, masih bawaan pabrikan guys. Jadi belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, kalau di bagian sealer ini teman-teman juga harus ngecek nih di sininya nih, kayak gelembungan sininya. Ini apakah udah keras, apa nggak ada sama sekali. Nah, kayak gini nih masih lumayan normal. Jadi ini masih pabrikan, belum ada X repair sama sekali. Ini masih bawaan pabrikan semua. Mesin aman ya. Terus di bawahnya ini juga karet-karetnya juga masih oke. Mesinnya kering, masih 2000 guys kilometernya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, kita hanya butuh lihat nih apakah bekas banjir atau bekas tabrak. Dan ini di bagian depan sih aman ya. Kalau kita lihat bagian depannya aman sentosa guys. Tulangannya teman-teman juga mesti lihat di sini nih, apakah keriting apa enggak. Nah, ini kayak gini-gini nih, bukan keriting tapi itu emang pabrikannya dan masih presisi ya. Sampai tulangan belakangnya. Nah, ini. Jadi tulangan-tulangan sampai ke sananya tuh teman-teman juga mesti cek. Di bawahnya juga ini nih, tulangan yang ini nih. Ini juga mesti teman-teman cek ya. Yang paling gampang sih kayak gini-gini nih, kalau udah bekas nabrak, ini sering banget di repair. Dan baut lasan di sini nih, ini biasanya sudah penyok-penyok ya. Tapi ini masih cukup aman. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Terus kalau untuk bodinya, ini masih body kaleng nih guys. Nah, kalau untuk spionnya nih, spionnya bukan spion caping, jadi aturannya manual kayak gitu.
Nah ini teman-teman juga perhatikan nih, kalau kayak gini-gini nih biasanya masih cat-cat pabrikan ya. Nih sealer-sealer di pintunya ini masih aman. Sebagian engsel-engselnya nih untuk fendernya, ini kuncian fendernya juga masih pabrikan semua nih, belum pernah dibongkar. Ini kayak gini-gini nih, ini masih cukup normal nih guys. Ini belum ada bekas bukaan ya. Ini juga engsel di sininya juga masih oke, sampai bagian bawahnya nggak ada yang keriting, masih oke. Ngecek bekas banjir atau enggaknya. Nih di bagian bawah sini nih, bawah setir ya. Ini teman-teman juga mesti perhatikan apakah ada bekas karat berlebih atau korosi, beda ya. Nah, korosi biasanya mobil-mobil tahun tua tuh biasa sudah ada karat-karat karena mungkin bekas perbaikan atau bekas pegang-pegang mekanik ya karena oli. Tapi kalau di sini ini masih cukup normal. Nah kayak baut-baut gini nih, ini di bawah kursi nih, ini kalau udah karat biasanya juga indikasi pernah kena air. Nah ini di bagian bawah guys, kita mesti lihat railing-railingnya juga. Kalau ada karat yang berlebih itu biasanya indikasi bekas ngerendam dia. Tapi kalau hanya korosi-korosi biasa itu biasa mobil-mobil tua, ya itu korosi biasa sama kayak railing-railing di sini nih. Ini kalau masih ada titik kayak gini, ini masih pabrikan. Nah di toolsnya ini untuk Ayla ini ada di bawah ya. Ini masih lengkap, ada dongkrak sama toolsnya. Oke kita langsung buka belakangnya dulu seperti apa. Semuanya masih kalengan. Nih terus di sini kalau misalnya di bumper ya guys, masih ada garis-garis gini nih. Nah ini bagian belakang. Ini biasanya belum di repair, belum di repaint. Nah kalau yang depannya, kita coba cek nih di bagian depannya nih dia nih. Jadi jangan sampai teman-teman ketipu juga nih. Biasanya catnya masih sama atau gimana. Nah ini pabrikan atau enggaknya teman-teman lihat dari garis bumpernya. Oke belakang polosan ya, nggak ada spoiler, nggak ada wipernya. Ayla tipe D ya guys. Ini yang standarnya banget. Nah kita kalau untuk di bagian belakang yang paling perlu kita cek itu adalah di bagian kayak gini-gininya nih guys, samping-sampingnya ya. Sama bautnya apakah pernah kebuka apa enggak, selek apa enggak. Nah kayak gini nih, ini masih sangat-sangat normal ya. Belum pernah kena bukaan sama sekali. Titik-titik kelasan pabrikan kayak gini nih, ini masih presisi ya. Suka juga ada nih bikin juga titikannya, cuman nggak presisi. Nah, terus sealer di bagian atasnya nih juga masih empuk-empuk ya. Biasanya masih baru kayak begini nih. Kalau udah ada keras-keras atau memang di sininya nggak ada sama sekali sealernya, yaitu indikasi sudah repair. Lalu kita cek di sini apakah ada karat apa enggak. Nah ini biasanya karat ya karena pernah kemasukan air dan kotor ya. Tapi untuk bautnya segala macam belum pernah bongkaran sama sekali. Pin-pinnya juga masih ada, sama di bagian dalamnya sini nih guys. Nah ini kalau nggak bisa kita tarik nih saking kerasnya, biasanya ini masih baru ya. Nah ini juga di dalam sini tulangannya mesti temen cek apakah bekas karat, repair segala macam sudah keriting apa enggak. Nah itu indikasinya pernah kena apa enggaknya dari tulangan-tulangan yang dikaretin ini guys. Semuanya ya, dari bagasinya, dari bagian pintunya juga sama. Nih ini juga mesti dicek nih kayak gini-gini. Tapi ini semuanya masih aman ya. Kayak di bagian-bagian sini nih, ini teman-teman juga mesti cek sealernya, ini semuanya masih aman. Ini bener-bener masih mobil istimewa sih guys. Di sini nih bagian pintu-pintu tuh, ini ada titik-titik kelasannya. Ini masih sangat-sangat normal dan masih cukup baru. Nah biasa ya, di belakang nih nggak ada headrest. Kalau bawaan pabrikan untuk Ayla M-nya, kita mesti tambahin sendiri. Ini masih cukup oke dan masih cukup bersih. Baunya masih bau pabrikan ya, plafonnya aja masih bersih. Layout dashboardnya seperti ini nih, masih oke banget. Jadi udah nggak diragukan lagi, mobil ini masih mobil istimewa. Untuk Ayla M ini AC-nya sih masih, kalau gue bilang nih dingin banget. Masih dingin banget ya, masih sangat-sangat normal pabrikan banget. Terus di bagian atasnya lampunya juga masih nyala. Electricalnya nih semuanya masih nyala. Dan lampu-lampunya masih oke. 2480 yang pasti belum servis nih. Kita lihat di sini masih ada manual booknya. Ini mungkin ada faktur-faktur ya. Terus di sini manual book. Ini ada kaca film CPF1-nya. Terus manual booknya juga sama. Entah ini ada sertifikat dari Astra juga. Ini masih lengkap semua guys. Oke, itu laci penyimpanan. Yang pasti sih karena ini yang standar, dia nggak ada airbag sama sekali. Terus untuk di bagian sini laci-laci penyimpanan, terus ada port charging juga di sini. Sisanya nih kalau teman-teman lihat juga cup holder masih bersih banget ya, dan dia nggak ada kompartemen di bagian tengahnya, jadi semuanya polos-polos aja. Udah ini no doubt lah guys, masih oke banget. Lihat aja setirnya, teksturnya masih ada semua. Door trimnya masih oke, belum ada yang kusam sama sekali ya, masih keren banget. Rekomen nih guys. Dan ini masih oke.
kita nggak usah ngecek kaki-kakinya, cuman di sini untuk masalah transmisi masih aman, mesin aman semua, terus belum ada yang ex laka, belum ada yang ex banjir, masih cukup presisi ini semuanya. Jadi emang kalau untuk ngecek secara singkat, apalagi mobil yang masih kilometernya rendah dan kita harus cek apakah di ex laka atau ex banjir. Karena biasanya kalau mobil-mobil yang sudah dilelang yang kayak baru gitu, kilometer masih rendah, perlu juga kita ragukan. Tapi ya semua pas kita masuk interior masih bau pabrikan, depan juga masih bersih kayak tadi ya, baut-bautnya belum ada yang pernah dibuka dan lain-lain, di bagian belakang juga masih aman, indikasinya masih normal semua ya, belum ada bongkaran, belum ada repair, dan belum ada putaran kilometer. Kita bisa lihat juga dari kulit jeruknya, ini juga masih 2000, jadi masih belum kena servis. Dan ini rencana di opennya kurang lebih di harga 60 jutaan guys, jadi ini masih harga ajuan 60 atau 80 jutaan. Jadi teman-teman pastikan lagi cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Jangan lupa nih guys, ini mobil masih cukup istimewa dan ada beberapa video-video menarik berikutnya tentang inspeksi atau tentang mobil-mobil bekas di lelang. Langsung aja cek video Dozo21 di deskripsi video gue ini, atau langsung subscribe channel Dozo21 biar nggak ketinggalan informasi mobil-mobil bekas harga murah guys. Oke guys, yang akan kita inspeksi di depan kita nih ada Daihatsu Rocky guys. Ini Daihatsu Rocky tipe R turbo 1000 cc automatic transmission tahun 2021. Ini odometer masih kita akan cek di sini, dan ini pajak mati di bulan 10 2022 besok guys. Dan ini sudah ada di lelang. Apakah emang ini ex gagal bayar atau memang bekas laka atau bekas asuransi, gimana, kita langsung coba inspeksi. Seperti apa kondisi unitnya, langsung aja kita cek nih guys. Kuncinya masih baru ya. Ini kunci masih 2 nih yang ada di gua, masih mulus-mulus kuncinya. Kita langsung coba cek aja bagian dalamnya seperti apa. Oke, di dalam ini sudah bau pewangi ya, karena ini pewanginya udah didouble seperti ini. Oke. Nah, seperti ini bunyinya turbo. Odometernya masih 6000 guys, gokil. Dan ini kalau misalnya manual transmission, kita biasanya nginjek kopling ya, bukan nginjek rem. Ini kalau teman-teman lihat nih, lama terdiam nih, ini ada sarang laba-laba di sini. Tapi ini mobilnya masih oke ya. Kita langsung coba cek aja dulu di bagian mesinnya. Oke, kilometer masih 6000 loh, gokil. Oke guys, ini agak mendung juga di sini. Ini adalah kondisi bagian mesin. Ini ternyata semuanya tadi gue sedikit lihat masih normal ya. Ini masih cetan pengikut bawaan pabrikan semua. Nah, ini kayak gini nih. Ini mesin 1000 cc dan ini turbo nih guys. Ini masih oke semua ya. Kalau kita lihat di bagian sealernya nih juga masih empuk semua, masih cat bawaan pabrik. Baut-bautnya ini juga masih merah-merah. Ini rencana di opennya nih di harga 180 jutaan guys. Ini masih harga ajuan, jadi kalau untuk update-nya teman-teman cek langsung di deskripsi. Nah, ini semua tulangannya masih normal semua. Lampu-lampunya juga masih pabrikan nih guys. Sama sebelah kirinya juga. Ini juga masih presisi ya untuk bagian tulangan sini nih. Ini biasanya kalau udah pernah repair nih keriting, dan ini nggak presisi ya gelombangnya. Bautnya juga belum pernah kebuka sama sekali. Ini masih cukup oke. Dan no doubt nih masih 6000 kilometernya. Oke, kita ngolong sedikit. Nah, ini kalau kita cek di bagian dalemannya, di bagian stabilizer, terot, long terotnya nih masih aman. Tadi gue pegang juga masih belum goyang, jadi ini masih oke ya. Yang sebelah kanan kita coba cek yang sebelah satunya. Oke, ini kita ngolong sama ya. Bener-bener masih ada nomor serinya, stikernya, dan masih cukup normal. Ini masih rasa baru banget guys, gokil. Ban juga masih oke ya, dan ini produksi 2021, masih tebel, sangat-sangat layak pakai. Ini yang ADS juga ya, yang sudah ada Daihatsu stylingnya juga. Oke guys, kita langsung cek di bagian luar. Nah, ini ada beberapa baret ya di bagian bumper kiri, dan ini juga udah nggak terlalu presisi. Tapi kalau emang misalnya kita lihat di sini nih, masih ada garisan di bagian bumper, menandakan ini belum di repair atau di repaint nih guys. Masih kaleng. Nah, ini bekas nabrak, jadi kayaknya nih kurang presisi. Kita lihat yang satunya. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini kayaknya udah nyerempet agak lumayan ya. Jadi di sini catnya juga sudah rusak nih. Nah, terus bempernya nggak terlalu presisi, tapi di sini garis-garis ininya nih masih ada bempernya. Jadi untuk nandain bempernya pernah dicat atau enggak, itu kita cuma tinggal ngerasain garis ujung sini nih, itu bawaan pabrikan biasanya. Nah, ini sih masih oke ya. Astra Daihatsu Stylish. Kita langsung coba cek di belakangnya. Nah, tipe R turbo ya guys, Rocky.
Nah ini langsung kita cek nih, baut-bautnya sih masih aman semua, masih pabrikan semua nih guys. Jadi udah no doubt. Jadi kalau emang teman-teman juga bisa lihat dari baut-baut ini udah pernah kebuka apa belum, di bagian kap atau di bagian belakang. Terus cecetnya di sini nih masih cecet jeruk bawaan dari pabrikan nih guys. Ini pernah bawa barang kayaknya nih, jadi pernah kena di belakang. Nah kalau untuk di bagian sealer nih guys masih empuk-empuk nih guys. Ini baut-baut juga masih oke. Ini masih agak keras ya. Nah ini masih pabrikan semua, masih oke. Jadi belakang belum pernah ada yang kena. Sisanya sih belakang masih aman ya. Di sini spare tire-nya velgnya velg OEM. Ini belakang agak kotor, kayaknya emang pernah bawa barang tapi nggak pernah ada bekas kena di bagian belakang. Nah terus kalau kita lihat di dalam-dalamnya ini guys, sudah ada mod di bagian steering wheelsnya, udah ada stability control juga. Head unitnya ini sudah monitor, agak besar juga nih, kurang lebih berapa nih, antara 8 sampai 9 mungkin ya. Nah sudah digital, manual transmission, terus ada port charging ya. Di sini ada port USB, ini laci penyimpanan biasa, kompartemennya juga masih bersih banget guys. Coba kita lihat di sini nggak ada manual book sama sekali sih. Kalau di bagian belakang masih oke ya, terus trimnya masih bawaan pabrik dan dia ada list merah seperti ini, bahannya bahan-bahan pabrik seperti ini, masih oke banget nih. Terus kalau kita cek coba di kolongannya, ini walaupun mobil baru ya, kita harus tetap cek kayak gini nih guys. Nah ini kalau kita lihat sih masih sangat-sangat aman, karena di bagian bawah sini nih, nah, kolong-kolong gini nih biasanya mencurigakan sih walaupun mobil baru. Nah ini di bagian dalam sudah ada, ini ada woofer ya di bagian bawah ya. Nah ini masih oke lah, ini belum ada karat sama sekali. Oke, paling kayak gini nih, jadi kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Harganya masih oke, manual transmission nih semuanya masih cukup normal, jadi udah no doubt. Harga 180 jutaan, ini masih cukup worth it guys. Ini harga ajuan, jadi kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi inspeksi dari Balai Lelang untuk mobil-mobil bekas yang ada di depan kita tadi. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lengkap lagi, video-video di Dozo21 ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.